tentang ini Pak, berat nanti skripsi Pak, Tentang apa? kayak tentang pendahuluan ya gitu Pak. Kayaknya minggu lalu kita udah belajar lewat dari situ ya. Kita belajar citasi dan Oh parafrase abstrak minggu Pak, lalu. Kenapa? iya Pak, apa sih? Ya, minggu lalu kita belajar citasi dan parafrase. Jadi di pertemuan sekarang saya ingin memberikan demo sebenarnya. Saya ingin memberikan demo tentang gimana cara kita melakukan penambahan citasi dan juga nanti ditambahkan daftar isi otomatis di belakangnya gitu ya. Ini ada kaitannya juga dengan apa yang harus kalian lakukan nanti ketika kalian mengerjakan tugas akhir, skripsi. Kalau misalkan kalian harus melakukan publikasi, ini juga sangat erat kaitannya gitu. Jadi harus dilakukan dengan benar. Coba minggu lalu diulang lagi, apa itu artinya parafrasa? Parafrase tuh misalkan ini jurnal yang orang lain Pak, nanti Mm, sama kita dirangkum. mm. Nah, jadi yang diambilnya yang dirangkumnya bukan di copy gitu Pak. Oke, bagus banget. Jadi parafrase itu Terus ini artinya gimana? ininya cantumin yang itunya Pak, nama orangnya yang kita rangkum Pak. Oke, nama orang yang kita cantumkan itu disebutnya apa? Apalagi Disebutnya citasi ya. Jadi kalau misalkan kita ya memberikan citasi Pak. citasi itu kita menyebutkan nama orang serta asal dari karya tulisnya apa yang kita ambil sebagian tadi yang kita rangkum kembali. Itulah kenapa parafrase citasi itu tidak bisa dipisahkan biasanya karena setelah kita melakukan parafrase terhadap suatu hal yang kita ambil dari karya orang lain, kita berikan citasi sehingga kita terhindar dari plagiasi. Apa itu plagiasi? Coba diulang lagi. Plagiasi yang judulnya yang Pak dengan tulis miring kayak gitu kan Pak. Bukan, plagiasi itu apa? Coba-coba. Plagiasi, plagiarisme. Plagiasi Apa coba? Masih enggak, Taufik? plagiasi Plagiasi dan plagiarisme. Pelakunya disebut plagiat. Apa artinya? oh ya Pak, plagiasi Gimana? sama kayak itu Pak yang ngambil karangan kayak gitu, Tapi ngambil karangan ngambil karangan. pendapat Tapi tidak boleh ya, harus ininya Pak, nggak tidak mencuri gitu Pak. ya plagiasi itu apa? Eh, Apa ini plagiasinya ini? apalagi Pak. Jadi yang disebut plagiasi itu sebenarnya itu termasuk kecurangan akademik ya. Itu adalah suatu hal yang sangat dipandang buruk di dunia akademik di mana kita dalam tanda kutip mengambil hasil karya orang lain dan mengakuinya sebagai punya kita. Kenapa itu buruk? Ya karena kita harus selalu membiasakan menghargai hasil karya orang lain. Untuk penelitian, untuk pengakuan. Jadi kita tidak membayar hasil penelitian mereka, tapi kita berikan penghargaan kepada para peneliti aslinya itu sebagai apa dengan bentuk citasi dan parafrase tadi. Kalau misalkan kita asal ngambil kemudian kita tidak mencantumkan sumbernya, nah itu disebut plagiasi. Plagiasi itu bisa kita lakukan terhadap orang lain, bisa kita lakukan terhadap diri sendiri, tapi tujuannya sama, yakni untuk mengakui karya yang bukan karya kita, yang kita tulis di karya tulis tersebut sebagai karya kita sendiri. Dan itu merupakan suatu hal yang tidak boleh dilakukan ya. Nah, jadi untuk menghindari plagiasi lah, maka kita lakukan yang disebut ini tadi apa? Yang disebut kita citasi dan Parafrase parafrase itu untuk menghindari copy paste sebenarnya. Jadi budaya copy paste itu budaya yang buruk sebenarnya karena itu ngajarin kita untuk ngambil karya orang lain gitu aja gitu, itu nggak boleh sebenarnya.
Nah, oke, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara melakukan citasi dan parafrase. Sebenarnya kalau misalkan kalian mau melakukan pakai aplikasi pembantu yang lain gitu ya, misalkan ada Zotero itu berbayar, itu biasanya kalau kalian pakai Mac atau pakai Apple. Ada juga Mendeley itu gratis, pakai Mendeley itu menyenangkan juga. Nah, tapi Mendeley itu rumit gitu ya. Sebenarnya seru sih kalau kalian suka melakukan penelitian, apa yang kalian kutip itu bisa kalian buat notes seperti itu. Yang saya akan ajarkan hari ini adalah yang paling gampang dan yang paling basic, jadi saya harap kalian bisa melakukannya. Ya ini dengan menggunakan Microsoft Word. Daripada saya nulis yang panjang, makanya saya berikan contoh dulu, di mana ini ada saya ambil dari proposal penelitian saya tahun 2020 ya, 2019 kalau nggak salah. Jadi ini adalah sumber referensinya, diambil dari buku berjudul Teaching, Training, and Learning, A Practical Guide, diterbitkan oleh Sunderland. Sunderland itu kotanya ya, diterbitkan di kota Sunderland, kemudian nama penerbitnya adalah Business Education Publishers, tahunnya 2016. Yang penulisnya adalah Pak Riz dan Pak Walker, ini dua orang. Ini saya kasih contoh di mana kita melakukan kutipan dengan menggunakan Microsoft Word. Taufik ada komputer di rumah? Enggak, paling suka ke teman, Pak. Enggak Saudara. apa-apa, tapi bisa pakai Word-nya kan ya. Nanti kalau misalkan Taufik ngetik pakai Word, ini bisa dipraktekkan sendiri. Nanti videonya saya upload, tolong kasih tahu teman-teman juga untuk menirukan. Nah, oke, jadi ini sudah saya tandai ya. Jadi Riz dan Walker mengemukakan bahwa dengan melaksanakan evaluasi belajar dengan benar, sekurang-kurangnya memungkinkan kita untuk ada 1, 2, 3, 4, 5 ini. Nah, ini karya Riz dan Walker ini. 5 poin ini kita ambil dari penelitian orang lain yang sudah dimasukkan ke dalam buku. Ini tidak bisa kita akui sebagai bahan kita sendiri karena bukan kita yang nulis. Apalagi kita dari teknik elektro ya, kita nggak tahu tentang pendidikan. Karena itu memang kita harus ngambil hasil karya orang lain. Di kasus ini saya ambilnya dari Riz dan Walker. Bentuk pustakanya apa tadi? Baik. Pak, Bentuk pustakanya apa? yang Riz and ini, Pak. Ya, bentuk pustakanya apa ini? Bentuk pustaka ada apa aja? Ada nama, Pak. Bukan. Nama Bentuk yang pustaka itu maksudnya, bentuk sumber pustaka itu judul. maksudnya ada buku, ada paper, ada jurnal, ada artikel. Nah, kalau di kasus ini, jenis pustakanya adalah buku. Itu yang perlu dicatat. Jenis pustakanya adalah buku. Nah, nanti kita coba, mari kita lakukan kutipan terhadap kata-kata Riz dan Walker ini ya. Nah, tapi biasanya agak repot, jadi nggak apa-apa lah. Ini aja langsung. Jadi, ketika kita ingin menambahkan citasi pada suatu karya tulis kita yang menggunakan Microsoft Word, pertama masuk ke menu References dulu. Kemudian cari menu yang ada Insert Citation. Kalau belum ada sumber baru di sini, maka hanya akan muncul dua menu ini, Add New Source atau Add New Placeholder. Pilih yang Add New Source. Klik. Nah, di sini kita bisa memilih sumber pustaka kita. Apakah buku, bab buku, artikel jurnal, conference proceeding. Bentar, di bawah ada website, ada dokumen from website, ada electronic source atau dokumen PDF ya. Kemudian ada yang lain-lain, ada paten juga dan yang lain-lain. Biasanya yang sering kita pakai itu adalah artikel jurnal, buku, conference proceeding, atau paling parah website. Dokumen from website juga masih bisa. Dalam hal ini saya coba masukkan buku dulu. Nah, ini apa hubungannya? Nah, kalau misalkan kalian pilih ini beda-beda, maka yang di bawah, isiannya yang di bawah ini yang harus diisi juga ganti-ganti. Nah, conference proceeding lebih banyak. Kalau buku, lebih sedikit. Ini enaknya otomatisasi dengan menggunakan Microsoft Word. Oke, pengarangnya tadi siapa? Saya juga lupa namanya. Riz Walker, Pak. Riz, I, titik. Nah, ini kalau kalian bingung gimana cara nulisnya, klik edit di sebelah kanan ini. Selalu pakai nama akhir. Nama akhirnya Riz, nama depannya I, titik. Saya nggak tahu, mungkin I
Mungkin I lah ya. Nama tengahnya Wayan gitu. Iwayan Riz. Oke. Kemudian untuk orang kedua tadi Walker. Walker. Walkernya apa? Duh, saya lupa juga namanya. Walkernya saya kasih nama Johnny deh. Johnny. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa namanya ada Riz Iwayan dan Walker Johnny ini ya. Oke. Nah, di sini namanya otomatis ditulis nama depan di belakang, nama belakang di depan sesuai dengan aturan Amerika. Seperti itu. Judulnya tadi apa bukunya? Misalkan cara Teaching. apa tadi? Teaching, training, and tralala gitu ya. Tahunnya 2006. Kotanya Sunderland. Penerbitnya adalah penerbit Bahagia. Kalau sudah, ini kita oke. Oke. Maka dia akan muncul seperti ini. Riz and Walker 2006. Nah, ini kan versi panjangnya. Biasanya kalau kita mau pendek itu di mana ya? Tapi gini aja udah cukup sih sebenarnya. Nah, ini ada nggak di sini? Reference. Nggak ada. Udah nggak apa-apa. Riz and Walker tahun 2006 mengemukakan bahwa dengan melaksanakannya proses bla 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 bla. Nah, kalau misalkan ini ada banyak, di bawahnya juga bisa kita tambahkan lagi. Misalkan ini kalimat ini yang di bawah, ini kita ambil dari Riz Walker lagi. Yang perlu kita lakukan hanyalah insert citation dan Riz Walker-nya sudah muncul di sini. Kita klik ini nanti dia akan muncul langsung otomatis di sini. Kalau misalkan ada yang dari sumber berbeda, coba kita klik di akhir kalimatnya. Kemudian lagi ya, insert citation. Ini cuma satu karena memang baru satu sumber yang kita kutip 2 kali. Kita add new source. Kali ini kita coba tambahkan jenisnya sebagai artikel dari jurnal. Misalkan autornya namanya Fik, nama lengkapmu siapa, Fik? Muhammad Taufik Rahman, Pak. Ya udah, kalau gitu kita masukkan Rahman. Kemudian Muhammad Taufik. Pakai K atau pakai K? Kak, Pak. Nah, kan seperti itu. Judulnya cara mendapat PK 4.0. Nama jurnalnya Jurnal Mahasiswa Cerdas, tulis saja seperti itu. Tahunnya 2007 deh. Halamannya berapa? Halaman 278 sampai 285 misalkan seperti itu ya. Nah, isian ini sebenarnya adalah isian minimum. Karena kalau misalkan kita centang ini, maka sebenarnya isiannya dia banyak ya. Kita bisa melengkapi gitu. Tapi nggak perlu semuanya diisi sebenarnya, karena kadang-kadang kita nggak tahu. Jadi yang kita tahu-tahu aja dan yang penting-penting di situ. Udah, yang ini aja. Kalau ini sudah oke, kita masukkan lagi tank. Nah, Rahman 2007. Seperti itu nanti akan muncul. Gunanya ini apa? Gunanya ini ketika nanti kita mau menulis daftar pustaka, itu kita nggak perlu menulis ulang di bawah gitu. Dan itu sangat memudahkan kita dalam menulis daftar pustaka. Gimana caranya menambahkan daftar pustaka? Yang pertama, tambahkan dulu judulnya lah daftar pustaka. Kalau sudah, kemudian di bagian references tadi ada pilihan bibliografi. Kemudian kalian pilih salah satu. Nggak ada bedanya sih. Klik aja ini. Ting. Dah. Semua daftar pustaka yang sudah dipakai di atas itu akan muncul di bawah. Ini tinggal diganti aja dari daftar pustaka. Seperti itu. Kita sudah mengutip 2 kali ya. Ada Rahman, ini punya Taufik. Ada Iwayan Riz. Nah, ini yang nomor 2. Ini dituliskan tahun 2006, ini tahun 2007. Tanggalnya bisa dilengkapi kalau memang istilahnya informasinya lengkap. Kalau misalkan ternyata formatnya salah, enaknya kalau kita pakai otomasi, ini kan ada style ya. Kita bisa ganti style. Apa itu yang menggunakan nama dan tahun. Ada juga yang pakai number style. Number style itu pilih yang IEEE. Maka otomatis dia akan berubah menjadi versi angka nih. Nomor 1, nomor 1,
Nomor 2, otomatis. Nggak pakai repot. Kalau misalkan di antara nomor itu kalian tambahkan satu lagi gitu ya, saya tambahkan misalkan add new source, saya tambahkan conference, misalkan ini pengarangnya Novian gitu ya, namanya Novian siapa saya lupa. Novian Nurdin Sapari, Pak. Ada Sapari, Sapari, Novian Nurdin. Judulnya adalah apa ya? Menjadi pemenang Liga Euro 2020 di tahun 2021. Nah, tahunnya 2022, conference publication name-nya International Sepak Bola Conference. Misalkan ya. 2022. Kotanya Jakarta. Oke. Kan di bawahnya jadi nomor 2 nih. Loh Pak, nomor 2 kenapa bawahnya tetap nomor 2? Ya coba kalian lihat. Di sini kan ada angka-angka yang memang ada warna abu-abunya. Kalau ada yang warna abu-abu itu berarti dia otomatis ya. Tapi belum tentu dia update-nya otomatis. Gimana cara kita update? Klik kanan di angkanya, kita pilih update field. Maka dia akan langsung berubah jadi angka 3. Kalau di bawahnya gimana Pak? Ya, tadi pertama-tama sebelum kita tambahkan daftar pusaka yang baru, maka nomornya cuma 2, karena cuma Iwayan Riz saja dan punya Taufik yang ada di nomor yang kita citasi di atas. Kalau ada daftar pustaka baru, kalau ada citasi baru di atas, klik kanan di sini, pilih update field juga, maka akan secara otomatis akan muncul seperti ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Nah, sekarang bagaimana kita tahu informasi-informasi tadi gitu ya. Kalau misalkan kita mau mengedit salah satunya, kita pilih manage sources ya. Kita pilih manage sources nih. Semua citasi yang sudah kita masukkan di dalam satu file Word ini akan muncul di sources kita. Kalau kita klik manage sources, ini akan muncul di sini. Yang sudah dimasukkan, bisa dilihat di sebelah kanan ya. Itu ada centangnya. Kalau ada centangnya, berarti itu sudah kita kutip. Karena kita bisa membuat banyak sebenarnya ya. Kita bisa membuat banyak tanpa kita kutip. Anggaplah saya masukkan di sini ya. Siapa namanya Ucup? Yusuf. Si Udah, Pak, Ucup. aja. Yusuf aja. Aja Yusuf. Nah, seperti itu. Judulnya misalkan menjadi petani milenial. Tahunnya 2020, Conference of Petani Milenial. Misalkan seperti itu ya. Informasi seperti ini dapatnya dari mana? Nah, di sini saya tunjukkan. Nah, ini itu muncul di sebelah sini ya. Tapi karena nggak kita kutip, dia nggak muncul centang. Kalau nggak muncul centang, berarti belum kita kutip di daftar pustaka kita. Kalau misalkan nggak kita kutip, apakah muncul di bawah? Coba kita lihat. Kita klik kanan, kita pilih update. Kalau nggak kita kutip, dia muncul. Tapi angkanya nggak muncul di atas nih sebenarnya, karena nggak kita kutip sama sekali. Jadi dia dimasukkan ke yang paling bawah. Seperti yang sudah saya bahas kemarin, kutipan dalam bentuk angka itu akan diurutkan menurut urutan muncul mereka di papernya. Yang nomor 1 munculnya nomor 1. Yang nomor 2 munculnya nomor 2. Dan seterusnya gitu ya. Kenapa dia masuk nomor 4 meskipun nggak dikutip ya? Nah, karena nomor 4 nomor yang paling akhir. Gimana caranya kita masukkan dia? Karena kita sudah masukkan sumbernya, kita tinggal kutip. Misalkan ditaruh di sini. Kita pilih insert citation, pilih yang Yusuf. Sudah, kemudian ya sudah, kita tinggal klik kanan di salah satu yang lain, pilih update field, maka semua angkanya akan langsung, belum langsung ya, kalau merepotkan, Ctrl A saja, kemudian Fn, F9, ingat, Ctrl A untuk memilih semua, kemudian Fn, F9, maka nomornya akan langsung berubah, 2, 3, 4. Di sini kita juga bisa melihat bahwa bukunya Ucup menjadi nomor 1, karena dia yang kita kutip pertama kali. Kalau dihapus salah satu gimana Pak? Bisa, misalkan kita hapus bukunya Iwayan Riz. Ini kita delete saja. Maka kita lagi-lagi pencet Ctrl A, Fn F9,
Ctrl A, Fn F9. Mana RIS-nya? RIS-nya hilang. RIS dan Walker. Oh iya, dia masih ada di sini. Ya, coba ini saya hapus. Ini saya hapus juga. Ctrl A, Fn F9. Maka kita lihat bahwa karya RIS dan Walker-nya menjadi nomor 4 karena dia belum dikutip sama sekali. Seperti itu. Kalau kita mau menghapus salah satunya gimana, Pak? Hapus saja. Nah, ini ya. Kita delete. Kalau kita delete, maka di sini dia akan hilang juga. Update field, maka nomor 4-nya hilang. Seperti itu. Update itu Pak, klik kanan Pak. Benar. Kalau ingin memilih update, nah ini di atas sebenarnya ada nih, update citations and bibliography. Kalau misalkan mau update, ini nih yang di warna abu-abunya ini. Ini kan bisa lihat kan kalau mouse-nya kita taruh di atas angkanya. Itu kita bisa Iya klik Pak. kanan. Kemudian kita pilih update field nih. Itu jadi warna abu-abu gelap ini, ketika kita pilih semua menggunakan Ctrl A, warna abu-abunya juga akan semakin gelap. Itu menunjukkan bahwa dia adalah field yang sifatnya otomatis gitu ya. Nah, semua yang pernah kita tulis itu sebenarnya disimpan di sebelah kiri. Jadi meskipun kita sudah hapus di sebelah kanan, kalau misalkan tadi nggak sengaja kehapus, jangan khawatir. Ini bisa kita masukkan lagi. Kita copy, ada tanda panah ke kanan, dia langsung pindah ke kanan juga. Yang di sebelah kiri ini master list ya. Jadi kalau misalkan Taufik mengetik 5 paper yang berbeda dengan masing-masing ada 20 daftar pustaka, di sebelah kiri ini ada 100 nanti, bisa sampai 100. Itu semua bisa di-copy ke kanan. Oh, Nah, ini jadi kan kalau udah ya dihapus masih ada Pak, tetap masih masih ada di gitu. sebelah kiri. Jadi yang ada di paper ini, yang ada di file ini itu adalah yang di sebelah kanan, current list. Semua istilahnya gimana? Semua daftar pustaka yang sudah pernah dimasukkan oleh oleh Taufik itu akan muncul di master list di sebelah kiri. Itu memudahkan kalau misalkan suatu hari kita menggunakan sumber referensi yang sama untuk paper yang berbeda atau untuk karya ilmiah yang berbeda. Lagi-lagi Ctrl A, Fn F9 untuk update atau klik kanan pilih update field, maka di sini Iwayan Riz dan Johnny Walker-nya muncul lagi nomor 2 gitu ya. Oh, berarti Pak kalau yang di delete, yang hilangnya tuh yang sebelah kanan ya Pak, bukan yang Benar, sebelah kiri. benar. Kalau yang di delete yang hilang di sebelah kanan, yang di sebelah kiri nggak bisa di delete karena istilahnya yang sebelah kiri itu kayak history dari semua daftar pustaka yang pernah dimasukkan oleh Taufik seperti itu. Cukup jelas? Jelas Pak. Ada pertanyaan lagi mungkin? Belum Pak. Belum? Bentar ya, saya ada tamu kayaknya. Bentar. Udah. Oke, baik. Selanjutnya, mari kita coba lihat informasinya. Kita dapat informasi untuk dimasukkan ke dalam field-field tadi dapat dari mana gitu ya. Misalkan kita pilih ini karyanya Ucup nih. Judulnya dapat dari mana, tahunnya dapat dari mana, nama konferensinya dapat dari mana, kotanya dapat dari mana. Biasanya kalau misalkan kita mau mengisi suatu karya referensi, itu kita memang harus melengkapi dulu semua informasinya. Informasinya dapatnya dari mana? Ini sebentar saya kasih contoh ya. Itu. Oke. Misalkan kita masuk ke website andalan kita, IEEE. IEEE itu yang seperti saya bilang kemarin, IEEE Explore ini ya. Ini adalah tempat kita mencari referensi untuk literatur yang berhubungan dengan teknik elektro. Misalkan saya ingin mencari Internet of Things, maka dia akan memberikan semua hasil karya terbaru, hasil penelitian terbaru tentang Internet of Things. Coba saya pilih seleksi saja conference dan jurnal untuk menyederhanakan tampilannya. Kemudian saya pilih dari 5 tahun terakhir, sehingga ini 2016. Apply. Nah, 5 tahun terakhir ya. Di sini kita bisa melihat penelitian-penelitian terkait Internet of Things di 5 tahun terakhir. Misalkan seperti ini.
Internet of Things Security multi-layered method for end-to-end data communication over cellular network. Nah, coba mari kita lihat satu-satu. Yang paling atas ini conference paper atau jurnal? Conference paper ya? Pak. Ya, ada tulisannya, benar. Apa bedanya conference paper sama jurnal? Kemarin saya udah cerita. Apa bedanya conference paper sama jurnal? Apalagi Pak? Kalau misalkan conference paper, itu kayak kita mempublikasikan hasil penelitian setahun. Jadi kalau misalkan nanti skripsinya Taufik udah selesai, Taufik mau bikin karya tulis ilmiah, itu masuknya conference paper. Kalau jurnal itu lebih padat, lebih rumit, lebih lama nerbitinnya ya. Sama seperti namanya jurnal itu kayak kita mau menerbitkan karya kita di suatu majalah ilmiah yang memang seleksinya sangat susah dan bisa agak lama. Tapi prestisnya, nilainya lebih tinggi daripada conference. Kalau conference biasanya kita harus melakukan presentasi. Jadi kalau di dunia keilmuan, di dunia ilmiah itu adalah lazim kalau kita mempublikasikan karya kita, baik itu lewat presentasi, kemudian kita publikasikan tulisannya lewat conference paper. Tapi kalau jurnal kita tidak perlu presentasi, hanya melakukan publikasi langsung saja. Ini ada nggak jurnal ya? Jurnal. Nih, misalkan seperti ini. Internet of Things Journal. Nah, ini jurnal. Jurnal artikel. Nah, itu jurnal tuh. Coba cari lagi yang jurnal. Ada nggak jurnal. Nah, ini. Internet of Things Journal. Nah, jadi informasi seperti ini, coba kita klik salah satu ya. Informasi seperti ini yang kita masukkan ke dalam isian dalam sumber daftar pustaka tadi. Judulnya apa? Ini judul. Copy paste saja. Ini misalkan seperti ini ya. Coba misalkan kita add sources. Biasanya saya seperti ini. Pilih new. Kemudian ini sesuaikan tadi judulnya apa? Jurnal. Sorry. Bentar. Nah, jadi biasanya saya seperti ini ya. Ini saya copy paste dulu. Ini saya copy judulnya. Kemudian saya masuk ke Word. Type of source-nya pilih jurnal artikel. Isi saja dulu title-nya apa. Seperti ini. NSAC, novel clustering, bla 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 bla, Internet of Things. Oke. Kemudian pengarangnya siapa saja? Meng Zheng, Si Chen, Wei Liang, dan Min Song ya. Kita coba copy paste. Kalau misalkan repot, biasanya dia nggak mau. Ya, ini kita harus masukin satu-satu lah ya. Zheng, Meng. Nah, kemudian siapa lagi? Li Song tadi. Song, Li. Ya udah dua aja dulu lah. Dua contoh. Nah, nanti ditulisnya gini ya, Zheng Meng, Song Li, dan yang lain-lain. Nama depan selalu di belakang, nama belakang di depan. Nama jurnalnya apa? Nama jurnalnya itu ada di sini. IEEE Internet of Things Journal. Copy paste. Masukkan ke sini. Nah, begitu. Tahunnya tahun berapa? 2019. Halamannya halaman berapa? Ini ada nih ya. 5864, 5865. Volumenya volume berapa? Ini volume 6. Isunya isu berapa? Isu 3. Udah, masukin aja. Volume 6, isu 3. Sudah? Oke. Dia akan masuk ke sebelah kanan dan sebelah kiri. Zheng Meng Song Li ya. Ini belum dicentang karena kita belum melakukan citasi. Memasukkan di mana? Ya, anggaplah masukkan di sini gitu ya. Mana Zheng Meng nih? Nah, ting dong. Seperti itu. Yang di bawah berubah nggak? Nah, udah kita kontrol A, FN F9 sehingga semuanya berubah, angkanya berubah ya, 45. Kemudian di sini juga kita bisa melihat Zheng Meng dan Li Song-nya ada di nomor 3. Seperti itu. Kalau untuk conference bagaimana? Nah, coba kita lihat conference. Misalkan taruh di sini nanti ya. Untuk conference, kita pilih salah satu paper yang sifatnya conference.
Nah, misalkan ini ya. Intelligent Internet of Things Service based on Artificial Intelligence Technology. Nah, seperti biasa kita copy paste ya. Copy dulu. Copy apa? Judulnya yang paling gampang. Nah, kemudian, pilih apa tadi buat memasukkan sumber referensi baru? Ini Pak. Gimana? Klik apa untuk menambah citasi baru? Klik kanan Pak. Bukan ya, klik Manage Sources atau Insert Citation. Kalau dari sini kita klik yang mana? Add new. Bagus, Add New Source ya. Kemudian ini kita pilih jenisnya apa tadi? Jurnal Pak. Conference ya, karena sekarang kita ambil contohnya conference. Conference. Judulnya di copy paste. Nama pengarangnya siapa? Cao Zhang ya. Ditulisnya berarti Zhang dulu, koma Cao. Tahun berapa? Coba kita lihat. Tahun berapa? 2021 ya ini ya. Informasinya di bawah nih, 2021. Kalau nama itu Pak dari belakang dulu, terus ke depan Pak. Benar. Jadi kalau saya ya Laksono Pujo seperti itu. Nama conference publication-nya apa? Ini ya, publish ini nih, coba dilihat. Ini di copy paste, Ctrl C, pindah ke situ, Ctrl V. Kotanya kota apa? Nih, Nanchang, China, copy paste juga. Cina. Nah, Cina itu negara, biasanya yang ditanya itu adalah kota. Nah, ini kan sebenarnya informasi yang lainnya masih banyak nih. Aduh, sayang banget ya. Ya nggak apa-apa kalau rajin. Bisa show all bibliography fields. Nah, misalkan ada apa nih? Publisher. Publishernya siapa? Publishernya IEEE. Masukkan IEEE. Ada volumenya? Nggak ada. Ada standarnya? Standarnya nggak ada. Apalagi ini yang ada nih. Nah, ada DOI ya. Misalkan seperti itu. Ya ada DOI. DOI ini penting soalnya digital dokumen identifier itu pakai DOI seperti ini. Ya sudah, kalau sudah di oke saja, Hope. Nah, ini langsung muncul sebagai nomor 3. Tapi seperti biasa kita lihat di bawah belum muncul si Zhang Chong. Jadi agar dia langsung berubah, kita pilih Ctrl A untuk memilih semuanya FNF9 agar si Zhang Chong-nya keluar. Nih, itu nomor 3. Itu Pak gimana Pak? Ctrl C. Ctrl A dulu. Ctrl A untuk memilih semua. Select all. Kemudian FNF9 untuk update fields. FN9 ya Pak. FNF9 ya. F9 itu yang di atas itu yang biasanya di atas-atas kan. Oh, FN9 Pak. FN sama F9. Oh iya. Tombol yang di atas yang sederetan sama escape sama delete. Nah, nanti dicoba dipraktekkan ya. Nanti kayaknya untuk UAS, ya, saya minta ini deh, kasih bikin daftar pustaka juga sama citasinya. Jadi ini nanti dipraktekkan untuk ujian. Nah, oke. Seperti yang sudah saya bilang tadi, untuk style ini bisa kita ubah-ubah dengan seenak jidat ya. Kalau misalkan kita mau ubah jadi apa, nanti dia langsung formatnya berubah semua seperti ini. Nama belakang, dan tahun. Nama belakang dan tahun, nama belakang dan tahun. Yang di bawahnya juga langsung sesuai gitu ya, langsung sama nih. Yusuf aja ini A, kemudian R, S, Z. Kalau sesuai apa, kalau menggunakan format apa, maka dia akan urut abjad. Kalau tadi kita pakai format IEEE, dia akan menggunakan angka seperti itu. Jadi kalau misalkan kita pengen lihat gitu ya perubahannya kayak gimana, pilih saja IEEE di sini, Hope. Langsung dia berubah jadi angka seperti itu. Yang di atas juga pakai angka. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Pak, kalau kan mau ngopi dari jurnal, nanti masuknya ke manage source-nya Pak. Sebenarnya sama aja. Kalau misalkan mau masukin jurnal, mau masukin conference, mau masukin apapun, sama aja. Itu efeknya sama nih, new source ini. New source itu klik. Jadi kalau kita klik manage source, kemudian klik new,
itu sama aja kayak kita insert citation, kemudian add new source. Bedanya seperti ini. Kalau misalkan kita mau nambahkan sumbernya dulu, tapi kita belum tahu mau masukin mana, kita pilih new aja dulu di sini. Nanti dia akan langsung akan muncul tapi nggak kecantang. Tapi kalau misalkan kita udah tahu kita mau masukin apa di mana citasinya, langsung saja insert citation, pilih new. Jadi semua daftar ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini dengan yang ada di sini manage source ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu berhubungan, bukan berjalan terpisah seperti itu ya. Dan ini juga nyambung dengan yang di bawah karena referensi kita ada 6. Oh, jadi berurutan gitu, Pak. Apanya yang berurutan? Kalau jadi kan itu Pak ngeklik insert itu Pak. Insert citation. Iya Pak. Gimana? Nantinya kan muncul lagi di bawahnya yang udah kita ini ya. copy. Jadi yang sudah kita masukkan sumbernya di manage sources ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu, kalau kita mau klik insert citation dia akan langsung muncul di sini gitu. Jadi kita bisa manggil secara cepat, nggak perlu kita tulis 2 kali. Oh, kalau gitu lebih efisien ya Pak, langsung. Yes. Jadi kalau misalkan kita mau mengutip karya Novian berkali-kali, ya udah pilih Novian lagi aja, ini Novian nomor 4 lagi. Di bawah ada Novian lagi, ya udah Novian lagi. Gitu aja, insert citation, Novian. Nih, kayak gitu. Jangan lupa Ctrl A, Fn F9 buat mengupdate. Siapa tahu ada perubahan angka, itu kan perubahannya angkanya. Seperti itu. Memang lebih mudah. Nah, karena itu harus dipraktekkan biar nggak lupa. Jadi nanti mungkin untuk ujian lah, UAS-nya kan habis ini nih. Jadi tolong dipahami aja. Nanti palingan saya minta kalian untuk praktekin. Kalau nggak ada praktek suka lupa mah. Benar. Nah, nanti untuk UAS, saya akan minta kalian untuk melengkapi dokumen yang kemarin sudah dibuat, tapi ditambahkan daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, citasi, dan daftar pustaka. Nanti akan saya berikan detail jelasnya. Silakan disiapkan dari sekarang. Ya Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Paham, cukup paham. Paham? Nanti tolong dipraktekkan ya. Untuk linknya akan saya share. Untuk file ini juga akan saya share mungkin di LMS. Silakan dipelajari lagi aja di YouTube. Nanti akan Taufik sering masuk LMS-nya nggak? Ya Pak, kalau ada tugas kita masuk LMS Pak. Oke, ya sudah, nanti silakan dicek di LMS. Kemudian silakan diulang-ulang lagi, dipelajari. Kalau misalkan ada yang kurang paham, silakan ditanyakan di grup. Begitu ya? Ya Pak. Kalau lupa paling nonton YouTube lagi Pak. Boleh, silakan. Kalau enggak, tanya saya juga nggak apa-apa. Saya dibayar untuk mendidik. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri kuliah hari ini. Terima kasih. Sekarang berhubung COVID-nya lagi naik ya, mohon jaga kesehatan. Iya Pak. Jangan keluar kalau nggak perlu, di rumah aja. Kalaupun harus keluar, jangan lupa pakai masker double. Seperti itu. Baik, kalau gitu semoga tetap sehat, semoga bermanfaat ilmunya. Saya akhiri kuliah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.